Episode 377. Jensen tidak puas. Elena, jangan lupa. Kamu bisa masuk ke dalam tim operasi khusus berkat bantuanku. Di dalam tim, kamu adalah ketua. Namun, di luar, kamu harus mendengarkanku. Jangan mimpi. Elena menggertakkan gigi dan menolak. Jensen tahu, Elena adalah orang yang punya pandangan sendiri. Mana mungkin dia mau mendengarkan perintah orang lain. Jensen tersenyum dan berkata, sepertinya istriku tidak puas. Baik, hari ini aku akan membuatmu puas. Jensen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menatap sebuah bar di pinggir jalan. Dia melihat seorang pria tua menggendong seorang gadis muda. Gadis itu jelas terlihat mabuk, dia dipapah oleh pria tua itu berjalan ke sebuah mobil di pinggir jalan. Elena, apa pendapatmu mengenai mereka? Tiba-tiba, Jensen bertanya. Elena segera menoleh dan merenung, pria itu sudah tua, jas yang dikenakannya juga tampak mahal. Sepertinya dia adalah orang yang sukses. Ditambah, dia memapah gadis itu dengan perhatian, mungkin ayahnya. Kalau aku tidak salah tebak, seharusnya gadis itu minum terlalu banyak semalaman, lalu ayahnya datang menjemputnya. Apalagi, secara samar-samar, Elena mendengar pria itu berbicara kepada gadis itu. Sudah sebesar ini masih saja merepotkan, banyak sekali kamu minum. Kalau lain kali masih seperti ini, aku tidak akan datang menjemputmu pulang. Semua ini menunjukkan bahwa pria itu adalah ayah gadis itu. Jensen menggelengkan kepalanya, orang itu adalah penjahat. Bagaimana kamu memastikannya? Wajah Elena berubah. Hanya dari melihat sejenak, lalu menyimpulkan bahwa orang itu adalah penjahat. Sembrono sekali. Lihat saja. Jensen juga tidak menjelaskan, dia berjalan ke arah dua orang itu. Saat ini, pria itu hendak memapah gadis itu masuk ke dalam mobil. Namun, setelah Jensen berjalan ke sana, dia menahan pintu mobil dan tidak membiarkan mereka masuk. Di saat bersamaan, dia berkata, Elin, hutangmu masih belum dibayar. Kamu masih punya waktu untuk minum-minum? Siapa kamu? Pria itu memandang Jensen dengan tidak puas. Aku adalah teman Elin. Kamu siapa? Tanya Jensen. Aku adalah ayah Elin. Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan angkuh, untuk masalah uang, harus menunggu dia bangun. Sekarang dia terlalu banyak minum, dia tidak bisa membayar hutang. Tidak, dia harus segera membayarnya, 50.000 yuan. Jensen menolak sambil menggelengkan kepala. Diam-diam, Elena yang tak jauh dari sana, merasa khawatir. Dia merasa Jensen terlalu gegabah. Akan repot kalau dia diserang balik. Namun, sia-sia saja kekhawatirannya. Dia melihat wajah pria itu sangat dingin. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu ATM dan memberikannya kepada Jensen, di dalam sini ada 50.000 yuan. Ambil dan pergilah. Bagaimana aku tahu kalau di dalam kartu ini ada uang? Tidak. Aku mau tunai atau transfer. Jensen tidak mengambil kartu ATM-nya. Kamu jangan keterlaluan. Kalau masih mengganggunya, hati-hati, aku akan lapor polisi. Pria itu sangat marah. Dia memarahi Jensen sambil menunjuknya. Kemarahannya telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong datang melihat. Jensen tersenyum dingin, dia sudah punya rencana. Jensen berkata dengan datar, meskipun katamu ingin lapor polisi, sepertinya kamu hanya ngomong saja. Kamu tidak berani lapor polisi. Apa maksudmu? Wajah pria itu sedikit berubah. Tidak bermaksud apa-apa. Katamu, dia minum terlalu banyak, tapi setelah aku mendekatinya, aku tidak mencium bau alkohol sama sekali. Jangan-jangan, kamu menaruh sesuatu ke dalam minumannya dan membuatnya pingsan, kata Jensen, lalu perlahan mengambil tiket di kaca mobil, mobilmu mendapatkan tiket peringatan. Di atas ini tertulis kemarin jam 9 malam. Berarti kamu bukan datang pagi ini, tetapi sudah ada dari tadi malam. Yang paling penting, aku tidak mengenalnya, aku juga tidak tahu namanya. Aku hanya asal memanggilnya Elin, tetapi kamu juga mengakuinya. Ini berarti kamu sama sekali tidak mengetahui namanya. Saat kalimat terakhir terucap, akhirnya pria itu panik. Dia bergegas mendorong gadis ini kepada Jensen, lalu kabur. Hanya berlari beberapa langkah, Elena segera melumpuhkannya. Sedangkan, sisanya jauh lebih sederhana. Hubungi polisi dan mereka yang akan mengurusnya.
Setelah polisi tiba, Jensen dan Elena sudah tidak ada urusan. Namun, Elena menatap Jensen dengan terkejut. Sebenarnya, dia tahu bahwa Jensen sangat berbakat, tetapi dia mengira, dengan menjadi ketua tim operasi khusus, maka dia lebih hebat dibandingkan Jensen. Ternyata dia salah. Meskipun Elena menjadi ketua tim operasi khusus, Jensen tetap lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Aku lihat kamu sangat teliti. Sayang sekali tidak menjadi detektif, kata Elena dengan kagum. Tentu saja. Kalau tidak teliti, bagaimana bisa menjadi dokter? Kalau tidak hebat, bagaimana menjadi suamimu? Apakah sekarang kamu mengagumiku? Lebih baik, malam ini kamu memberikanku hadiah, kata Jensen sambil tersenyum. Jarang-jarang aku memujimu, kamu sudah terbang. Apakah kamu tidak bisa bersikap sedikit rendah hati? Elena marah sambil tertawa. Di saat ini, telepon berdering. Ternyata panggilan dari penatua Jack. Ada tugas, segera kembali ke tim. Setelah Elena menjawab telepon, dia segera membawa Jensen kembali ke mobil dan bergegas kembali ke tim. Di dalam mobil, Jensen melihat kaki ramping Elena yang jenjang dan putih. Jantungnya kembali berdegup kencang. Kaki ini bisa dimainkan bertahun-tahun. Plak! Jensen memukul paha Elena. Stoking sutra yang licin terasa hangat, rasanya sangat nyaman. Apa yang kamu lakukan? Elena yang sedang mengemudi tidak tahan dan marah. Aku baru saja mengajarimu, kamu harus memberikanku hadiah. Jensen berpura-pura sedih. Melihat Elena tidak melawan, dia memukulnya lagi. Puas, nyaman. Plak, plak, plak. Tangan Jensen gatal, menepuk dan menyentuh. Bagaimanapun, istrinya sedang mengemudi. Bodoh kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Apa kamu sudah selesai? Kalau ingin sentuh, malam ini aku akan membiarkanmu menyentuhnya sampai puas di rumah. Elena sudah tidak tahan, dia marah sampai wajahnya memerah. Jensen tidak berani mengambil kesempatan lagi, tapi dia sangat senang. Istrinya sudah berbicara, sepertinya malam ini akan menyenangkan. Mobil berhenti di tim, baru saja Elena dan Jensen turun dari mobil, Glenn berlari menghampiri. Ketua, kondisi darurat. Ada apa? Elena tampak berharisma, dia bersikap layaknya ketua. Di tengah malam tadi, Biro menangkap kartel narkoba internasional. Setelah pertempuran semalam, 90% gangster terbunuh, tetapi satu orang melarikan diri. Pria ini menyelinap ke bandara dan ingin melarikan diri. Setelah ditemukan, dia menyandera beberapa orang. Maksud Biro adalah meminta kita untuk segera membereskan masalah ini tanpa memakan korban jiwa, kata Glenn. Apa kata perintah penatua Jack? Tanya Elena. Penatua Jack mengatakan kamu yang bertanggung jawab penuh atas tugas ini. Oh iya, kelompok 3 juga sudah bergerak. Kelompok 3 juga sudah berangkat. Sepertinya mereka ingin mendapatkan pujian. Beritahu anggota tim untuk segera berangkat. Elena memberikan perintah. Sebentar. Jensen berkata kepada Glenn, bawakan aku senapan sniper yang aku latih pada waktu itu. Ini. Glenn tidak bisa tahan untuk melirik Elena. Bagaimanapun, setiap tindakan anggota tim bergantung pada keputusan ketua. Turuti saja. Elena melirik Jensen, akhirnya dia mengangguk kepada Glenn. Setelah belasan menit kemudian, beberapa orang muncul di lobi bandara. Tampak kerumunan telah dievakuasi, penjagaan ketat dilakukan sekeliling. Suara-suara marah terdengar dari dalam. 100 juta, aku mau 100 juta. Kalian masih punya waktu 15 menit. Kalau tidak segera diberikan, setiap 1 menit, aku akan membunuh 1 orang. Oh iya, pesawat. Bantu aku siapkan pesawat.